Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Grab Terapan yang diampu oleh Ibu Tita Puspitasari dari kelas 03 TPLP 036. Sebelum menuju ke sana, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Salwarud dengan NIM 2210 1140 1371. Saya Kalisa Ginanfil dengan NIM 221011101347. Saya Rafli Sulistyo dengan NIM 2210 1140 2408. Saya Alwi Alagib dengan NIM 2210 1140 1374. Saya Zaki Khairul Azami dengan NIM 22 10 11 40 1362. Baik, jadi apa aja sih yang bakalan kami bahas yang telah kami cari tahu nih soal apa sih itu algoritma Dijkstra itu sendiri. Yang pertama, tentu saja kami akan memperkenalkan apa itu algoritma Dijkstra, kemudian apa fungsi algoritma Dijkstra, yang kemudian kita juga perlu tahu nih masalah apa sih yang diselesaikan oleh algoritma ini. Dan yang keempat, kita bagaimana cara mengimplementasikan algoritma Dijkstra ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir tentu saja kita akan mencoba membahas studi kasus soal penerapan algoritma Dijkstra itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya soal apa sih mengenai algoritma Dijkstra itu. Baik, saya di sini akan menjelaskan poin pertama yaitu tentang apa itu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek pada graf dengan bobot pada sisi-sisi yang bersifat positif. Algoritma Dijkstra ini merupakan metode matematis yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik dalam suatu graf berbobot. Dikembangkan oleh Edgar W. Dijkstra, algoritma ini membantu kita menghitung jarak terpendek dari satu titik ke semua titik lain dalam graf dengan mempertimbangkan bobot pada setiap lintasan. Ini sangat berguna dalam pemodelan perjalanan atau jaringan komunikasi di dunia nyata. Wih, ternyata algoritma Dijkstra ini cukup complicated ya, dan juga bermanfaat banget ya, Mas Rafli ya. Oh iya, saya ingin bertanya nih sedikit soal algoritma Dijkstra ini ditemukannya oleh siapa sih dan tahun berapa, Mas? Untuk algoritma ini ditemukan oleh seorang matematikawan Belanda bernama Edgar W. Dijkstra pada tahun 1956. Tujuan utama dari algoritma Dijkstra adalah mencari jalur terpendek dari suatu titik awal ke semua titik lainnya dalam graf yang terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung. Wah, ternyata algoritma Dijkstra ini bermanfaat banget ya untuk menyelesaikan dan juga mencari jalur mana yang paling cepat dan pastinya bernilai positif ya di setiap jalurnya. Oke, baik. Terima kasih rekan saya Rafli sudah menjelaskan soal apa itu algoritma Dijkstra. Selanjutnya akan dijelaskan kembali nih oleh rekan saya, yaitu apa sih fungsi algoritma Dijkstra itu sendiri. Ya baik, ini saya akan menjelaskan apa fungsi algoritma Dijkstra. Fungsi utama dari algoritma Dijkstra adalah menemukan jalur terpendek dari satu simpul node dalam graf berbobot ke semua simpul lainnya. Algoritma ini bekerja pada graf berbobot di mana setiap edge sisi memiliki nilai atau bobot yang menunjukkan biaya atau jarak antar simpul. Oke, tadi kita sudah dijelaskan ya di awal oleh rekan Rafli bahwa algoritma Dijkstra ini berfungsi untuk mencari rute tercepat. Ternyata rute yang di sini dimaksud adalah menghubungkan node dan juga node lainnya ya. Kira-kira teman-teman semua udah cukup paham atau mungkin perlu penjelasan lebih nih? Algoritma Dijkstra itu udah efisien nggak sih kalau kita untuk mencari lintasan terpendek itu? Apakah sudah efisien gitu loh? Pertanyaan yang bagus Ya banget. baik, saya akan menjawab. Oke, silakan. Oh, ternyata langsung dijawab nih. Ayo silakan. Secara umum, algoritma Dijkstra dianggap efisien untuk menemukan jalur terpendek pada graf berbobot non-negatif. Namun, kompleksitas waktu dan memori bisa menjadi kendala, terutama pada graf yang sangat besar. Dalam kebanyakan kasus penggunaan Dijkstra tetap menjadi pilihan yang baik dan efisien. Cukup. Berarti efisien banget ya, bagus banget ini ya. Betul. Algoritma Dijkstra. Efisien tetapi masih ada tetap kekurangannya ya, kayak tadi yang disebutkan oleh rekan Alwi bahwa memerlukan memori yang lebih besar ternyata untuk graf yang banyak ataupun graf yang sudah
memorinya besar gitu ya. Tapi worth it lah ya. Oh iya, mungkin untuk segi efisiennya Ya, sangat worth it betul. ya. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui apa sih itu algoritma Dijkstra dan juga apa fungsinya, kita perlu tahu juga nih, apa sih masalah yang diselesaikannya. Mungkin dari rekan sekelompok saya bisa menjelaskan nih, masalah apa yang diselesaikan oleh algoritma Dijkstra ini. Oke, saya bisa jelaskan masalah apa yang bisa diselesaikan. Edgar Dijkstra yang mengembangkan algoritma ini pada tahun 1956 ketika bekerja di laboratorium matematika Mathematisch Centrum di Belanda. Awalnya algoritma ini digunakan untuk mengoptimalkan rute telepon di pusat telekomunikasi. Lalu masalah apa yang diselesaikan algoritma Dijkstra? Yang pertama ada sistem transportasi. Menentukan rute terpendek antara dua lokasi dalam sistem transportasi seperti jalan raya, jalur kereta api, atau jalur penerbangan. Lalu ada jaringan komunikasi. Menentukan jalur terpendek dalam jaringan komunikasi seperti kabel optik atau jalur komunikasi data. Lalu ini ada sistem navigasi. Menghitung rute terpendek dalam sistem navigasi, baik untuk kendaraan bermotor atau pejalan kaki. Dan yang terakhir ada routing pada jaringan komputer. Menemukan jalur terpendek untuk mengirim paket data melalui jaringan komputer. Berarti nih masalah yang diselesaikan nih banyak banget ya. Ya. Nah, terus nih mau tanya, kalau gitu gimana kalau nggak ada algoritma Dijkstra ini dalam kehidupan sehari-hari? Ini pertanyaan yang bagus banget nih. Gimana sih kalau algoritma Dijkstra ini nggak ada nih dalam kehidupan kita? Nah, mungkin rekan Jaki nih, gimana Jak? Ada jawaban atau mungkin apa nih kira-kira apa yang terjadi nih? Tentu saja ada. Mungkin tanpa adanya algoritma Dijkstra, kita akan kesulitan sekali mencari jalur terpendek dalam graf. Prosesnya mungkin jadi rumit ya, karena algoritma Dijkstra ini memberikan cara sistematis untuk menemukan jalur terpendek, mempermudah penanganan graf berbobot dan meningkatkan efisiensi dalam perencanaan rute dan aplikasi sejenis. Mungkin itu saja. Oh, jadi cukup fatal ya ternyata kalau algoritma Dijkstra ini tidak ditemukan ya. Betul sekali. Wah, berarti benar-benar bermanfaat dan juga penting banget nih bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, nextnya kita bakalan juga membahas bagaimana sih cara kita mengimplementasikan algoritma Dijkstra ini setelah kita pelajari gitu. Mungkin rekan saya bisa membantu untuk menjelaskannya. Ya, mengimplementasikan algoritma Dijkstra ini menjadi dasar untuk berbagai aplikasi praktis di mana penentuan jalur terpendek atau optimasi jarak sangat penting. Implementasi algoritma ini membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tadi efisiensi tadi dibahas pas bagian mana ya? Itu penting banget kan ya? Betul banget nih. Dalam dunia komputer, ini juga sering digunakan untuk mengoptimalkan jaringan seperti perencanaan rute, data internet, atau logistik perusahaan. Implementasinya melibatkan struktur data seperti graf, prioritas queue, dan tabel jarak yang terus diperbarui. Jadi, algoritma Dijkstra ini bukan hanya sekedar konsep matematika, tapi sesuatu yang bisa benar-benar memberikan solusi efisien dalam menentukan jalur terpendek di berbagai situasi. Semoga ini memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana kita bisa mengaplikasikan algoritma Dijkstra dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia teknologi. Oh ya, nah contoh pengimplementasian algoritma Dijkstra ini itu contohnya dari jalur irigasi, Google Maps, Waze, autopilot, jaringan, dan navigasi. Mungkin rekan-rekan ada yang mau ditanyakan mengenai implementasi algoritma Dijkstra ini? Baik, penjelasannya sangat jelas sekali ya. Saya ingin bertanya, seberapa besar manfaat implementasi algoritma Dijkstra ini? Besar banget, Mas Rafli. Ini tuh pengimplementasian algoritma Dijkstra memberikan manfaat besar dalam menentukan jalur terpendek dalam berbagai konteks seperti perencanaan rute, jaringan komunikasi, dan logistik. Ini meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, waktu, dan biaya dalam pemodelan dan penyelesaian masalah terkait perjalanan atau jaringan. Berarti masalah yang diselesaikan dalam implementasi ini sangat besar ya. Oke, ternyata bermanfaat dan juga penting banget nih algoritma Dijkstra ini nih. Nah, mungkin terima kasih nih buat Kak Kalisa yang udah menjelaskan soal bagaimana sih pengimplementasian algoritma Dijkstra dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, mungkin sekarang ini saya izin ikut menjelaskan ya soal bagaimana sih mengimplementasikan algoritma Dijkstra ini dalam codingan dalam tanda kutip atau dalam program. Sebetulnya ini masih sama saja seperti halnya dengan codingan pada umumnya yang membutuhkan logika. Tentu saja algoritma Dijkstra ini tidak jauh berbeda. Seperti bisa kita lihat di baris pertama dari function Dijkstra,
ini diinisialisasi terlebih dahulu, jarak dan juga simpul sebelumnya. Jadi untuk apa? Jarak dan juga simpul sebelumnya ini kita inputkan untuk dibandingkan dengan jarak dan juga simpul selanjutnya. Sehingga jika simpul dan juga jaraknya itu lebih besar, maka ia tidak diperbaharui. Tetapi jika lebih kecil, maka nilai simpul dan juga jaraknya maka akan diperbaharui. Ada yang tahu kenapa? Udah tahu. Wah, Belum paham, Mas. oke, Kurang tahu, baik. ya? Jadi sebetulnya ini seperti pengertian dari algoritma Dijkstra itu sendiri, yaitu mencari rute tercepat. Makanya ketika graf dan juga simpul selanjutnya itu lebih besar dibanding simpul sebelumnya, maka itu nilainya tidak diperbaharui. Begitu sebetulnya. Untuk codingannya di sini bisa teman-teman lihat dan juga bisa teman-teman implementasikan nih dalam bahasa pemrograman favorit teman-teman gitu. Oke, selanjutnya kita juga bakalan nih, nggak cuma dalam soal codingan aja nih. Kita bakal coba implementasikan dalam bentuk data dan juga kasus real. Kembali dibantu oleh rekan kita yaitu Kakak Lisa. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin nanti kalau misalkan kurang jelas bisa dibantu atau ya pokoknya gitu ya. Oh iya, boleh Nah, banget kok. Ya, studi kasus atau permasalahannya di sini di sini ada contoh graf di mana kita disuruh mencari nilai dan lintasan terpendek dari simpul S ke simpul E. Dan di sampingnya juga sudah disediakan tabel. Tadi udah dijelasin ya, kita bisa menggunakan tabel untuk pemecahan masalah menggunakan algoritma Dijkstra ini kan. Betul, betul. Bisa dilihat kalau yang berwarna biru tua ini menggambarkan nilai dari simpul-simpulnya, dan yang biru muda ini menggambarkan jarak simpulnya. Di sini tertulis kalau misalkan grafnya ini udah ada bobotnya ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di situ. Oh iya, Pak. Dari S ke F itu nggak bisa. Jadi di sini kita tulis 0. Oke. Sedangkan dari S ke A itu bobotnya 1, maka kita tulis 1. Nah, di bawahnya kita tulis lagi S ke A gitu biar lebih jelas. Selanjutnya S ke B. S ke B bobotnya 5. Jangan lupa kita tulis lagi S, B di bawahnya bobot nilainya atau nilainya. Sedangkan dari S ke C, D, E itu nggak bisa, jadi di situ kita tulis infinity ya teman-teman. Tahu kan infinity, jadi Oh, kayak iya. nggak bisa lewatin. Nah, dari simpul A, ini A ke S, ya kan A ke S kan ya teman-teman ya? Iya, betul. Nah, A ke S, Oh, ini bobotnya 1. Nah, sedangkan S ke B itu kita bisa lewat S, A, B. Jadi kita cari bobot yang terkecil. Jangan langsung S ke B. Nah, S, A, B ini ada 3 kan bobotnya. 1 sama 2 tuh. 3. Oh iya, betul. Terus ada juga bisa SAC. Ini juga sama 3. SAC. 3. Pokoknya sampai kita menemukan lintasan terpendek menuju E. Satu-satu dulu. Nah, S ke D. S ke D di sini harus lewat SAD. Oh bisa, ternyata bobotnya kecil sekali guys. Cuman 2 dia. Oh, oke. Kalau kita S langsung ke E itu berarti udah nggak bisa ya guys. Kita tulis infinity teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang udah paham bisa dilanjutkan ya dari simpul D ini. Oke. Ada yang paham atau Saya izin ya kayak ini sepertinya sih terlihatnya bahwa dalam penyelesaian algoritma Dijkstra menggunakan tabel, jika kita sudah menemukan nilai terkecil dari suatu simpul, misalkan seperti di simpul S ke S0, maka kita cukup menyalinya saja sampai ke bawah 0, karena itu merupakan nilai terkecilnya. Begitu, jadi kita tidak perlu mencari jalur yang terkecil lagi. Seperti contoh yang A ke A, itu dari S ke A, itu kan nilainya 1 ya. Jadi dia cukup kita salin aja nih nilainya sampai bawah. Makanya kita nggak perlu cari lagi. Begitu. Dan sedangkan yang S ke B itu 5 nih. Ternyata masih gede banget nih. Nah kita lihat lagi nih di bawah. Ternyata A ke B itu bisa lebih kecil yaitu 3. Dan lalu kita cari lagi. Kemudian A ke D ternyata jauh lebih kecil lagi yaitu 2.
Maka dari itu nilai untuk sampai ke D itu paling kecil dari A ke D. Makanya nilainya itu cukup kita copy paste saja dari atas sampai bawah. Kemudian bisa kita lihat lagi nih, kemudian kita belum dapat nih nilai untuk yang D ke B-nya nih. Yang D ke B itu kita bisa pilih ya salah satu karena nilainya sama-sama 3. Nilainya sama-sama 3. Ketika nilainya sama-sama 3, maka kita cukup pilih salah satu saja. Misalkan yang di sini yang kita pilih adalah dari D ke B, yaitu nilainya 3. Melalui jalur SAB ya. Kemudian kita cukup seperti di awal, jika sudah menemukan nilainya, maka kita copy paste saja ke bawah. Begitu. Kemudian kita belum menemukan yang C, sedangkan yang C ini nilainya sama seperti yang B, yaitu 3, melalui jalur SAC. Sehingga kita cukup copy paste saja SAC ke bawah. Sehingga jalurnya yaitu yang paling kecil. Sedangkan di sini yang paling kecil bisa kita lihat ada 3 kemungkinan nih, yaitu SAD, kemudian kita juga bisa lewat SADE, sehingga nggak satu jawaban aja nih untuk algoritma Dijkstra di yang ini, begitu. Mungkin apakah teman-teman masih bingung? Oke, terima kasih Warut atas bantuannya. Berarti coba deh, aku coba jawab. Berarti lintasan terpendeknya ini bisa lewat SACE, SADE. Betul, betul. Jadi ada dua lintasan terpendek ya. Nggak cuma satu aja, mungkin itu maksudnya Kalisa. Halo? Tadi nge-lag, maaf. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Tadi udah tersampaikan belum nih? Nah, apa harus diulang lagi? Boleh, Sudah, boleh sudah. diulang mungkin. Bilang, tapi saudara Warut waktu giling itu kita 4 menit lagi. Oh iya. Oke, kalau gitu ya udah. Oke, Nanti kita bahas. mungkin maksud Kak Kalisa tadi, sehingga jalur terpendeknya ada 2 ya, lewat S ke A ke C ke E, yaitu nilainya 1, 2, 1 yaitu 4. Karena 1 tambah 2 tambah 1 itu 4. Atau SADE yang mana nilainya 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Berarti jalurnya ada 2 nih, SADE dan juga SACE, begitu teman-teman. Oke, baik. Oke. Gimana? Apakah udah cukup jelas mungkin ya? Cukup. Sudah. Oke, begitu mungkin Dapat 5. presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.